Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah biokimia dengan topik fotosintesis. Fotosintesis itu adalah suatu proses biokimia yang melibatkan terjadinya pembentukan zat makanan seperti karbohidrat dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Organisme fotosintesis merupakan disebut sebagai fotoautotrof karena mereka dapat membuat makanannya sendiri. Ini adalah organel-organel yang berperan dalam fotosintesis, yaitu ada kloroplas, kemudian ada proplastid, ada aminoplastid, dan juga ada pregranal plastid. Kemudian kita ketahui bahwa tumbuhan tumbuhan mendapatkan energi yaitu karena tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Adalah proses transformasi energi, yaitu ada dua, yaitu ada fotosintesis yang terjadi di kloroplas dan ada respirasi seluler yang terjadi di mitokondria. Nah, bagian atas ini adalah reaksi terang, sedangkan yang di bawah ini adalah reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang ini terjadi sintesis, yaitu dengan sutrat karbon dioksida dan uap air akan membentuk suatu organik molekul, yaitu karbohidrat dan oksigen. Selanjutnya, karbohidrat dan oksigen ini dapat dikatabolisme atau diurai kembali melalui proses respirasi seluler yang terjadi di mitokondria untuk menghasilkan suatu ATP. Di mana metabolisme yang sudah kita pelajari sebelumnya terdiri dari anabolisme, ya artinya penyusunan, yaitu fotosintesis asimilasi karbon yang merupakan penyusunan bahan organik, ya, penyusunan bahan anorganik, yaitu bahan anorganik itu kan ada karbon dioksida dan air menjadi bahan organik, yaitu yang berupa suatu eh, karbohidrat dengan bantuan sumber energi dari cahaya matahari. Kemudian untuk katabolisme sendiri yaitu atau reaksi penguraian, ini merupakan adalah respirasi seluler, yaitu pemecahan bahan organik, dalam hal ini adalah glukosa, ya, menjadi bahan anorganik kembali, menjadi penyusunannya yaitu karbohidrat dan air dengan menggunakan sumber energi tertentu, ya. Jadi untuk yang katabolisme itu ada respirasi aerob dan juga ada respirasi anaerob. Aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Nah, selanjutnya perbedaan antara fotosintesis dengan respirasi seluler. Yang pertama adalah perbedaan tempat terjadinya. Untuk fotosintesis itu sendiri terjadi di kloroplas karena mengandung pigmen klorofil. Kemudian untuk respirasi seluler terjadinya di mitokondria. Kemudian yang kedua adalah bahan reaksinya atau substratnya. Substrat dari fotosintesis itu adalah bahan anorganik, yaitu karbon dioksida, kemudian uap air, dan juga energi. Sedangkan untuk respirasi seluler, substratnya atau bahan reaksinya berupa bahan organik, yaitu glukosa dan oksigen. Hasil reaksinya untuk fotosintesis itu adalah glukosa dan oksigen, sedangkan untuk respirasi seluler karena dia kebalikannya, yaitu dia katabolisme, hasilnya berupa suatu karbon dioksida, uap air, dan energi. Jadi ini adalah kebalikannya, ya. Ini atas adalah anabolisme, sedangkan di bawahnya adalah katabolisme. Untuk jenis reaksinya, untuk fotosintesis reaksinya itu endor, endorgonik, ya. Endorgonik artinya dia memanfaatkan energi. Sedangkan untuk respirasi seluler, reaksinya itu eksorgonik, artinya dia melakukan pelepasan energi. Makanya dia menghasilkan ATP. Jadi contoh organisme yang melakukan itu, misalnya ini untuk fotosintesis itu adalah kelapa, sedangkan respirasi seluler itu adalah yang kita namakan kera. Fotosintesis itu sendiri sudah saya sampaikan sebelumnya ada suatu proses biokimia, ya, eh, yang menghasilkan suatu eh, molekul organik, dalam hal ini adalah glukosa dengan bantuan cahaya matahari.
Jadi pada dasarnya adalah organik itu eh, dia merupakan bentuk konversi bentuk energi ya, konversi bentuk energi ya seperti yang terjadi konversi energi pada sebuah radio. Selanjutnya, fotosintesis itu juga dilakukan oleh sebagian besar organisme autotrof. Nah, organisme autotrof itu merupakan organisme yang dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk reaksi fotosintesis itu ya, dia ada reaksi terang. Nah, untuk reaksi terang ini pembentukan ya reaksi reaksi oksidasi ya. Pada reaksi terang ini ada lebih ke reaksi oksidasi, yaitu oksidasinya bisa kita lihat yaitu dari uap air berubah menjadi oksigen. Nah, kemudian reaksi gelapnya itu adalah reaksi reaksi reduksi, yaitu eh, reaksi pengubahan karbon dioksida menjadi suatu glukosa. Jadi ini terjadi di kloroplas, kemudian untuk yang reaksi gelapnya terjadi di mitokondria ya. Bentukannya ini di glukosanya ya. Ini ada reaksi gelap, ini ada reaksi terang itu yang membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap itu ada reaksi Kelvin ya. Kita ketahui bahwa fotosintesis itu terjadi di permukaan daun ya. Mengapa? Karena permukaan daun itu dia terdiri dari organel-organel selnya. Dia tersusun atas ada vakuola, kemudian ada mitokondria, tempat respirasi sel, ada aparatus Golgi, ada juga inti selnya ya, ada nukleus. Nah, kemudian jika kloroplas itu kita zoom kembali lebih besar, kloroplas itu juga terdiri dari organel-organel lainnya, yaitu ada membran kloroplas, ada bagian innernya, bagian dalamnya, kemudian ada tilakoid. Nih ada tilakoid. Tilakoid ini ya bentuknya seperti piringan-piringan. Dia juga tersusun atas grana-grana. Nah, ini adalah ruang dari tilakoid ya. Ini adalah ruang dari tilakoid. Jadi tilakoid itu jika kita zoom, maka dia bentuknya seperti ini. Tilakoid ini tempat terjadinya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, fotosistem 1 ini kan mengandung elektron. Jadi ketika ada sinar cahaya matahari, elektron ini akan dibawa ke organel yang lainnya. Selanjutnya eh, terjadi pembentukan senyawa reduksi yaitu NADPH dan senyawa yang bermolekul tinggi yaitu ATP. Nah, elektron pada fotosistem 2 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari fotosistem yang maaf, elektron yang berasal dari fotosistem 1 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari fotosistem 2 yaitu ternyata H2O ini H2O diurai yaitu menjadi H+ dan oksigen, kemudian melepaskan elektron. Elektron dari fotosistem 2 ini dibawa ke fotosistem yang pertama. Kemudian senyawa yang berperan yang paling besar yaitu di fotosistem pertama dan fotosistem yang kedua itu adalah klorofil A ya. Nah, ini adalah ringkasnya. Jadi suatu sinar matahari ya cahaya matahari ini adalah reaksi terang merupakan reaksi oksidasi pengubahan H2O uap air menjadi suatu oksigen. Ini ada reaksi terang. Nah, kemudian akan terjadi pembentukan suatu ya di sini masuk ke reaksi asimilasi karbon ya masuk ke reaksi asimilasi karbon selanjutnya akan menghasilkan suatu NADPH dan ATP. Nah, untuk reduksi karbon dioksida menjadi suatu karbohidrat itu terjadi di reaksi gelap. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa reaksi terang ini dia menghasilkan produk ATP, adenosine trifosfat yang merupakan senyawa bermolekul tinggi dan juga NADPH, yaitu senyawa reduksi, yang digunakan untuk reaksi selanjutnya, yaitu untuk reaksi asimilasi karbon. Ya, dalam bentuk 3 fosfogliserat. Kemudian untuk reaksi fotosintesis, ya, untuk reaksi fotosintesis ini gambar lebih jelasnya yaitu suatu senyawa
eh, oksidasi ya, oksidasi uap air menjadi oksigen, yaitu pada ini adalah suatu reaksi terang. Kemudian hasilnya ini menghasilkan NADPH dan ATP yang selanjutnya digunakan untuk asimilasi karbon atau reaksi gelap. Kemudian reaksi gelap ini yang terjadi adalah pengubahan karbon dioksida menjadi suatu glukosa. Nah, jadi cahaya matahari ini ya, cahaya matahari akan melakukan di sini adalah terjadi reaksi terang, pengubahan H2O menjadi suatu O2. Nah, jadi reaksinya itu terjadi di fotosistem 2 adalah terjadi suatu rantai transport elektron ya. Kemudian menghasilkan suatu ATP dan NADPH, kemudian masuk ke dalam siklus Calvin ya, membentuk suatu RUBP dan selanjutnya pengubahan karbon dioksida menjadi suatu sukrosa atau suatu glukosa. Melalui pembentukan senyawa 3-fosfogliserat terlebih dahulu. Nah, untuk kloroplas ini bentuknya volumenya itu lebih besar daripada mitokondria yang terdiri dari inner membran, outer membran, granum atau grana tadi, kemudian stroma. Stroma itu berupa cairan-cairan yang terdapat pada suatu kloroplas. Kemudian tilakoid ini yang berupa seperti piringan-piringan ini. Dan di tilakoid itu ada space ya, ada ruang yang seperti kita lihat dari di gambar sebelumnya, tempat terjadinya suatu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kemudian pada organisme eukariotik yaitu yang fotosintetik terjadi suatu reaksi sinar dan terjadi suatu fiksasi karbon, semuanya terjadi di kloroplas ya. Kemudian untuk membran tilakoid itu terpisah dengan membran dalam kloroplas. Kemudian tilakoid ini merupakan suatu organel yang memiliki pigmen fotosintetik dan enzim untuk terjadinya reaksi terang. Nah, sedangkan stroma ini berisi cairan ya, cairan enzim untuk fiksasi karbon. Jadi ini tilakoid tadi, di mana tilakoid itu di bolongan ini ada space tilakoid. Kemudian ada grana. Grana itu adalah cairan-cairan yang memenuhi kloroplas ini ya, yang terdapat di dalam tilakoid juga. Kemudian untuk struktur kloroplas bisa kita lihat ada antena di sini ya. Ada antena kloroplas yang berikatan dengan suatu protein. Kemudian ada pigmen-pigmen yang lainnya. Jadi pigmen itu tidak hanya pigmen klorofil saja, tapi ada pigmen karotenoid ya. Ada pigmen karotenoid. Nah, kemudian ada antenanya. Jadi di mana pigmen karotenoid dan juga pigmen lainnya itu dia bersifat sebagai antena untuk menyerap energi cahaya matahari, yaitu yang kemudian ditransfer supaya dapat terjadinya suatu reaksi ya, ditransfer hingga mencapai ke center reaksi ya, ke pusat reaksinya. Di sini adalah tempat terjadinya pusat reaksi. Jadi di sini adalah ada karoten yang fungsinya sebagai antena untuk menangkap proton-proton. Selanjutnya energi itu akan ditransfer hingga mencapai ke pusat reaksi agar bisa terjadi suatu reaksi fotochemical, yaitu selanjutnya akan terjadi pengubahan energi dari suatu foton yang ditangkap oleh suatu antena. Antena itu berupa senyawa karoten tadi. Kemudian terjadi pemisahan muatan. Setelah yang selanjutnya terjadi transfer elektron atau terjadinya suatu aliran elektron ya. Nah, kemudian jika sudah terjadinya aliran elektron akan dibawa ke membran kloroplas ya, tilakoid tadi supaya untuk terjadinya reaksi fotosistem pertama dan fotosistem yang kedua. Nah, apa saja pigmen yang berpengaruh atau pigmen yang ikut mempengaruhi terjadinya fotosintesis, yaitu ada klorofil.
Klorofil ini ada klorofil A dan klorofil B, merupakan bagian yang paling penting untuk penyerapan sinar. Ada phycobilin, ada karotenoid. Nah, karotenoid ini merupakan antena. Tadi sudah kita lihat ya antena ini. Jadi karotenoid itu merupakan suatu antena untuk menyerap energi foton. Kemudian energi foton itu akan ditransfer sampai ke pusat reaksi eh, sehingga nanti akan terjadi pemisahan muatan, terbentuklah suatu elektron untuk dibawa ke reaksi selanjutnya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih perbedaan antara klorofil A dengan klorofil B. Nah, klorofil A itu ya pada dasarnya sama seperti klorofil B, sama-sama memiliki 4 cincin pirol yang mengelilingi Mg2+, ya. Ada 4 cincin pirol yang mengelilingi Mg2+. Ya, pembedanya adalah, nah jadi pada klorofil A itu ya gugus gugus yang sebelah sini ya. Pada cincin B ini dia merupakan suatu metil, kemudian jika klorofil B itu dia suatu aldehid. Itu saja perbedaannya. Kemudian ada pigmen ya, pigmen picobilin. Pigmen picobilin ini jika dia picoerythrin warnanya merah, ada picocyanin warnanya biru, kemudian ada alopicocyanin warnanya violet, kemudian yang hanya terdapat pada ganggang merah dan cyanobacteria. Nah, pada dasarnya picobilin ini dia mampu menyerap hingga panjang gelombang 520 sampai 630 nanometer. Nah, kemudian untuk karotenoid, karoten itu yang kita tahu tuh adalah beta karoten ya. Warna itu biasanya agak oranye kemerahan. Dia merupakan prekursor untuk pembentukan vitamin A. Kemudian kita kenal juga dengan santopil. Santopil itu adalah karoten warna kuning yang berisi molekul oksigen. Nah, ini adalah struktur dari klorofil ya. Jadi klorofil itu di sini ya. Pembedanya itu ada di sini ya. Untuk klorofil A itu dia merupakan suatu metil. Kemudian jika dia suatu klorofil B, maka dia menjadi suatu aldehid ya di sebelah sini ya, seperti ini ya. Jadi ketika dia klorofil A, maka dia CH3 menjadi metil. Kemudian ketika suatu klorofil B, dia suatu aldehid ya, suatu aldehid. Nah, kemudian ini ada klorofil A. Kemudian tadi kan ada beberapa nih senyawa yang terdapat eh, pada pada tumbuhan yaitu ada picoerythrobilin, ada beta karoten, ada lutein juga di mana senyawa-senyawa ini ya beta karoten, kemudian picoerythrobilin, kemudian ada lutein. Nah, mereka ini bisa kita perhatikan terdapat ikatan rangkap yang terkonjugasi. Nah, ikatan rangkap ini merupakan suatu isopren. Isopren. Kalian pahami bahwa isopren itu adalah penyusun apa ya? Penyusun terpenoid ya, isoprena. Nah, dia memiliki ikatan rangkap terkonjugasi sehingga dia bisa sebagai antena. Antena menangkap foton, selanjutnya yang akan dia berikan ke ke pusat reaksi tadi. Coba kita perhatikan di klorofil A juga, klorofil A, klorofil B, kemudian eh, ada pitoerythrobilin, ada beta karoten dan lutein juga. Coba kita perhatikan yang di arsir ini, yang ada warna pink ini menunjukkan bahwa struktur ini memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, ini ikatan rangkap inilah yang dapat digunakan sebagai antena untuk menyerap energi foton. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini untuk apa nih klorofil klorofil A. Nah, klorofil A itu dia dia optimalnya menyerap di sekitar 400-an. Kemudian dia juga menyerap hampir di 700-an ya klorofil A ya optimalnya. Kemudian ada picoerythrin ya optimal panjang gelombang diserapnya itu pada hampir hampir 600 ya, di 600 nanometer. Kemudian untuk yang lutein itu dia lebih kecil ya, dia di sekitar 500-an.
Kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa fotosintesis itu dia ada dua reaksi. Ada reaksi terang yaitu pengubahan antara H2O yaitu menjadi oksigen, air menjadi oksigen. Ada reaksi gelap yaitu pengubahan apa ya? Karbon dioksida menjadi suatu molekul organik yaitu glukosa. Nah, reaksi terang ini ya, dia akan menghasilkan ATP dengan NADPH. Nah, yang berperan pada reaksi terang ini adalah klorofil dan pigmen lainnya. Tadi kan ada klorofil, pigmen lutein, kemudian karotenoid. Mereka berfungsi sebagai antena menyerap foton ya. Mereka menyerap tenaga cahaya matahari dalam bentuk foton yang selanjutnya diubah menjadi energi kimia. Nah, selanjutnya eh, membentuk suatu ATP dan NADPH. Nah, pada reaksi terang ini secara bersamaan dikeluarkanlah suatu oksigen. Nah, pada reaksi gelap atau siklus Calvin kayak gitu, reaksi gelap pemanfaatan ATP dan NADPH dari reaksi terang ya. Mereka memanfaatkan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang, kemudian direduksi karbon dioksida untuk membentuk, maksudnya ini adalah terjadi reduksi karbon dioksida menjadi suatu glukosa dan produk organik yang lainnya. Nah, jadi tambahan tambahan informasi lagi adalah jadi urutan dari fotosintesis itu adalah yang pertama terjadinya penangkapan cahaya matahari oleh kloroplas. Dalam hal ini kita ketahui tidak hanya zat hijau daun atau klorofil saja ya. Memang yang paling berperan itu adalah klorofil A. Tetapi kita tahu ada dukungan juga, ada dukungan dari pigmen-pigmen yang lainnya. Ada klorofil A, kemudian ada karotenoid, ada juga lutein yang fungsinya menyerap energi cahaya matahari dalam bentuk foton. Selanjutnya, terjadinya pemisahan molekul air yang diiringi pelepasan elektron berenergi tinggi dan menghasilkan suatu oksigen. Kemudian selanjutnya terjadi transfer elektron yang menyebabkan pembentukan energi kimia atau ATP, adenosin trifosfat dan senyawa pereduksi NADPH2. Nah, ini adalah terjadinya di suatu reaksi terang ya, reaksi terang. Nah, reaksi gelap itu adalah pemanfaatan ATP dan NADPH untuk fiksasi karbon dioksida atau asimilasi karbon menjadi karbohidrat kompleks seperti sukrosa, pati, selulosa, dan hemiselulosa. Nah, ini ada skema reaksi terang. Saya ringkas saja ya. Cahaya matahari masuk ke reaksi terang yang akan menghasilkan ATP dan NADPH yang selanjutnya akan digunakan pada siklus Calvin untuk mereduksi karbon dioksida menjadi suatu glukosa. Nah, kemudian di sini terjadi transport elektron pada sitokrom. Nah, kemudian di sini adalah P700. P700 ini terjadi di dia terjadi di fotosistem pertama. Fotosistem pertama ini dia sangat efektif atau optimal menyerap pada panjang gelombang 700. Ya, kemudian terjadi suatu transfer elektron ya untuk menghasilkan suatu NADPH. Nah, kemudian pada fotosistem yang kedua itu dia optimal terjadi di panjang gelombang 680 nanometer. Nah, di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah katabolisme atau penguraian H2O uap air menjadi suatu oksigen dan hidrogen, di mana elektron yang dihasilkan dari fotosistem yang kedua ini masuk ke aseptor primernya, kemudian selanjutnya dibawa ke sitokrom kompleks, kemudian sampai ke fotosistem 1. Kemudian membentuk suatu NADPH ya. Nah, kemudian di sini juga menghasilkan ATP ya. Di sini prosesnya juga menghasilkan suatu ATP. Jadi dari siklus ini dihasilkan suatu ATP dan NADPH ya. Ini adalah skema reaksi terang. Skema reaksi terang yang membutuhkan cahaya matahari pada proses reaksinya. Jadi pada reaksi terang ini yang dihasilkannya adalah ATP dan NADPH.
NADPH-nya dihasilkan ya setelah dia melewati fotosistem yang pertama. Kemudian kalau ATP itu dihasilkan sebelum sebelum dia melakukan fotosistem yang pertama ya dia ah, jadi elektron dari fotosistem yang kedua dibawa ke primary acceptor, selanjutnya sudah dihasilkan suatu ATP. NADPH dihasilkannya setelah melewati fotosistem yang pertama. Nah, jadi fotosistem ini yang lebih jelasnya adalah fotosistem yang pertama ini reaksi senternya itu di panjang gelombang 700 nanometer ya. Jadi eh, jadi yang terjadi di sini adalah eksistasi dari sinar gelombang panjang, kemudian yang berperannya adalah klorofil A ya. Yang berperannya adalah klorofil A. Sedangkan untuk fotosistem yang kedua itu terjadinya ekstasi dengan sinar gelombang panjang ya di bawah 680 nanometer. Kalau fotosistem yang pertama tadi terjadinya di 700 nanometer, kemudian dia juga mengandung klorofil A dan klorofil B yang sama dan juga mengandung klorofil C. Jadi kalau yang fotosistem yang pertama ini dia lebih banyak mengandung klorofil A. Jadi ini adalah hasilnya ya. Hasilnya pertama-tama dari pemecahan molekul air ya. Dari pemecahan molekul air, selanjutnya menghasilkan suatu elektron ya. Pemecahan molekul air menghasilkan suatu elektron mengenai cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer dibawalah ke pusat reaksi yang pertama. Kemudian masuk ke fotosistem yang kedua dengan panjang gelombang 700 nanometer. Ya, kemudian dia baru menghasilkan suatu NADPH. Nah, tadi di posisi ini tadi akan menghasilkan suatu ATP ya. Kemudian karbohidrat itu dapat disintesis dari karbon dioksida pada proses fotosintesis. Pada proses apa ini? Pada proses reaksi gelap. Jadi jalur asimilasi karbon atau karbon dioksida dalam fotosintesis itu diungkapkan melalui penelitian menggunakan pelacak radioisotop yaitu karbon 14 karbon dioksida yang dilakukan oleh Melvin Calvin pada awal tahun 1950-an. Kemudian di mana ditemukannya ada senyawa 3-fosfoglycerat. Ini merupakan senyawa intermediat pada proses glikolisis dan glukogenesis. Nah, karena semua karbon 14 ini ditemukan pada intermediat tersebut. Proses asimilasi karbon dioksida pada siklus Calvin itu dia terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan fiksasi ya, di mana karbon dioksida itu dikondensasi menjadi 5 karbon, menghasilkan ribolosa 1,5 bifosfat atau RUBP yang dirubah menjadi 3-fosfogliserat. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah reduksi, yaitu 3-fosfogliserat akan direduksi menjadi suatu gliserol aldehid 3-fosfat. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah regenerasi, yaitu ribolosa 1,5 bifosfat diregenerasi menggunakan gliserat 3-fosfat. Ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi tahapan fiksasi yang pertama, di mana karbon dioksida akan dirubah menjadi suatu senyawa 3-fosfogliserat. Yang pertama ini adalah terjadi pemakaian suatu ATP. Kemudian pada tahap yang kedua ini ada tahap reduksi, yaitu pengubahan NADPH, ya. Selanjutnya menghasilkan suatu senyawa gliseraldehid 3-fosfat. Nah, jadi ini sini adalah merupakan produksi energi melalui glikolisis ya, glikolisis. Selanjutnya pemakaian ATP kembali ya yaitu tahap regenerasi untuk menghasilkan ribolosa 1,5 bifosfat. Jadi ini adalah reaksinya merupakan reaksi katalitik. Reaksi katalitik artinya reaksi yang terus berulang atau berlanjut. Nah, ini ada reaksi gelap. Reaksi gelap itu merupakan siklus Calvin atau siklus Kelvin
pada reaksi gelap ini dia akan menghasilkan ya suatu suatu NADPH ya, NAD, NADP ya. Karena pada siklus gelap ini ya dia memanfaatkan ATP dan NADPH sehingga menghasilkan suatu ADP dan NAD+. Jadi pada siklus ini ya terjadi regenerasi dari penerima molekul dan juga pada tahap yang pertama ini terjadi pembentukan glukosa 6 karbon ya. Jadi karbon dioksida itu dengan memanfaatkan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari siklus terang ya, kemudian akan dirubah menjadi suatu senyawa untuk membentuk suatu amilosa. Kemudian yang dihasilkan di sini yaitu berupa suatu ADP dan NADP. Nah, ini ada reaksi total dari fotosintesis, yaitu ada reaksi terang. Reaksi terang ini eh, merupakan pengubahan suatu molekul air akan dioksidasi menjadi suatu oksigen. Jadi reaksi terangnya adalah eh, air, kemudian menggunakan NAD+, selanjutnya menghasilkan suatu NADPH dan ATP. Kemudian pada reaksi gelap ini ya mereduksi karbon dioksida menjadi suatu glukosa dengan memanfaatkan ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Selanjutnya menghasilkan ADP dan NAD+, sehingga reaksi totalnya itu didapatkan setelah yang senyawa-senyawa yang sama ini kita coret-coret ya. Jadi ini adalah reaksi totalnya, yaitu 6 karbon dioksida ditambah dengan 6 molekul H2O menghasilkan suatu glukosa dan karbon dioksida. Baiklah, materi fotosintesis pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.